Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu datang juga nih, produk terbarunya dari Vivo, yaitu Vivo V20. Dan tanda kutip yang saya pegang saat ini sudah garansi resmi ya, dan juga sudah dibuat di Indonesia. Artinya yang bakal ada di pasaran nanti barangnya bakal seperti ini, nggak lebih dan nggak kurang. Dan yang bikin saya tertarik dari si Vivo V20 ini yaitu salah satunya dari bagian desain belakangnya yang nggak santuy. Kelihatan mewah dan nggak pasaran pastinya. Dan warna yang kita unboxing saat ini warnanya beda ya dengan contoh warna yang sudah berlalu lalang di internet. Oke, biar tambah penasaran, langsung saja kita unboxing dan kita lihat bagaimana bentuk dan desain dari Vivo V20. Oke, inilah dia tampilan box dari Vivo V20 untuk bagian depannya. Dari sini standar ya, ada Vivo V20, dan di sini varian RAM-nya yaitu RAM 8GB dengan internal memorinya 128GB. Dan di bagian bawah sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat atau kalian bisa lihat, ini ada panah V arah ke bawah. Tuh, kelihatan nggak nih? Agak silau. Oke, aku ilangin dulu plastiknya supaya nggak kelihatan bias ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nih kelihatan kan nih? Oke, dari segi depannya, sekarang kita lihat dari segi sampingnya. Di sini cuma ada V20 atas kosong, bawahnya juga kosong, dan di bagian belakangnya, di sini dia ada beberapa nilai kelebihan atau nilai jual dari si Vivo V20. Yang pertama yaitu ada 44 megapiksel autofocus. Kelebihan yang kedua atau nilai jual yang kedua yaitu ada ultra sleek matte glass. Kalau dari lihat selling point yang di sini sih harusnya handphonenya sudah cukup lumayan tipis. Apalagi dia di sini dilambangin dengan bulu ayam apa bulu kalkun nih. Pokoknya dilambangin dengan bulu lah. Jadi kelihatan tipis harusnya. Sedangkan selling point yang ketiga yaitu ada 64 megapiksel naik kamera. Kelebihan yang keempat yaitu ada Qualcomm Snapdragon 720G. Sedangkan di bagian bawahnya hanya ada beberapa informasi mengenai warna. Jadi warna yang kita buka saat ini yaitu warna Midnight Chase. Dan di sini sudah buatan Indonesia, diproduksi oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Pabriknya ada di Cikupa, Tangerang. Oke, semuanya udah. Langsung saja kita lihat bagaimana isi dari dalam boxnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung dihadapkan dengan sambutan. Di sini ada V20 lagi, dan di bagian bawah sini ini terlihat seperti bukaan lensa ya, bulat dan bukaan lensa. Oke, kita ambil ada apa di sini. Oke, di sini kita dapat soft case bening, dan kelihatan banget bagaimana untuk desain kamera belakangnya nampaknya sangat kotak. Dan di sini ada beberapa IMEI, SIM injector ada di sini juga. Kita sampingkan dulu aja. Dan ini adalah unit utama dari si Vivo V20. Kita letakkan dulu sebelah sini. Dan di bagian bawahnya ada beberapa aksesoris. Yang pertama yaitu di sini ada charger yang cukup lumayan besar juga chargernya, karena dia di sini sudah support sampai 33 watts. Dan di sini dia juga udah menggunakan Vivo Flash Charge 2.0. Jadi harusnya sih lumayan ngebut untuk pengecasannya. Sedangkan di bawahnya sini sudah terdapat USB dan yang pasti sudah Type-C ya. Oke, dan di sini juga terdapat satu buah handsfree. Oke, ini dia dari isi box Vivo V20, dan kita lihat ini dia unit utamanya. Oke, tahan dulu. Dari segi depan dan dari segi belakang. Wow. Ini dia desain belakang dari si Vivo V20 ini. Yang saya bilang tadi, desainnya nggak santuy. Kelihatan kalau desain ini premium dan mewah. Oke, kita akan nyalakan terlebih dahulu dan nanti kita akan bahas desainnya lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Oke, inilah dia tampilan awal dari Vivo V20. Dari bagian depannya sih nggak ada yang begitu spesial ya. Di sini dia untuk bagian layar atasnya dia masih menggunakan layar water drop screen. Saya sih lebih tertarik ke bagian belakangnya. Nah, jadi bagian belakangnya ini, tadi yang saya bilang, ini sih desain belakangnya cukup
wah juga sih. Jadi dia di sini desainnya cukup premium dan nggak pasaran pastinya. Saya suka dengan finishing matte glassnya ini. Jadi dia di sini tampak seperti kaca yang matte gitu, tapi pada dasarnya ini bukan kaca. Dan karena menggunakan bahan yang matte, jadi saya sukanya di sini dia tidak gampang meninggalkan jejak sidik jari, nggak gampang meninggalkan jejak kehidupan di sini nih. Saya sukanya dari segi sini, kelihatan lebih nggak pasaran aja. Dan saya juga suka di bagian kameranya. Jadi susunan kameranya ini yaitu satu kamera utama, satu lagi kamera wide angle, dan satu lagi kamera bokeh. Dan untuk kamera utamanya ini dia memiliki resolusi sebesar 64 megapiksel. Dan dia dicetak lebih besar seperti ini. Dan untuk warnanya sendiri dia di sini ada kombinasi, bagian bawahnya agak hitam dan bagian atasnya ini agak silver atau abu-abu. Dan ini nilai plus buat desain belakangnya karena nggak pasaran, nggak kelihatan kalau ini seri V. Dan di bawahnya sini ada lampu flash yang sudah memiliki 3 lampu, nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi samping sebelah kanan, dia di sini ada 2 tombol, yaitu ada tombol power dan tombol volume up dan volume down. Dan untuk tombol powernya dia di sini dicetak agak bergerigi. Jadi bakal berasa banget kalau yang kita pencet itu tombol power bukan tombol volume. Nah, kalau misalnya dari segi atasnya ini cuman ada lubang kecil. Dari sebelah kiri di sini ada tempat SIM tray, dan yang pasti untuk SIM-nya ini dia sudah bisa triple slot. Jadi SIM 1, SIM 2 bisa semua masuk ke dalam sini. Jadi memori udah lega, masih bisa ditambah dengan memorinya lagi. Nah, sedangkan dari segi bawahnya dia di sini ada port charger yang sudah menggunakan tadi Type C dengan output 33 watt, dan di sini ada lubang output speaker, dan di sini ada jack audio 3,5 mm. Dan untuk sedikit informasi untuk layar dari si Vivo V20 ini, yaitu memiliki layar sebesar 6,43 inch dengan resolusi 720 x 2400 pixel dan sudah menggunakan layar Super AMOLED. Sedangkan untuk spesifikasinya sendiri, RAM-nya memiliki RAM 8GB dengan internal memorinya 128GB, dan tadi ya masih bisa diekspand lagi dengan memori tambahan. Dan untuk chipsetnya sendiri dia di sini menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G octa-core yang menghasilkan skor Antutu itu kurang lebih sekitar 254.923. Dan baterainya, untuk baterainya ini masih simpang siur ya. Untuk baterainya masih simpang siur karena kalau misalnya dari AIDA, aplikasi AIDA di sini baterainya itu memiliki kapasitas sebesar 4000 mAh. Tapi kalau misalnya kita buka di GSM Arena itu baterainya 4500 mAh. Jadi masih simpang siur. Nanti saya akan update untuk bagian baterainya. Dan yang paling spesial juga dari si Vivo V20 ini yaitu sudah menggunakan Android 11. Jadi untuk Androidnya udah paling terbaru untuk saat ini. Dan kamera depannya memiliki kamera sebesar 64 megapiksel untuk kamera belakangnya, dan untuk kamera depannya memiliki kamera sebesar 44 megapiksel. Dan banyak fitur keren di bagian kamera ini pastinya. Itulah tadi beberapa spesifikasi dari Vivo V20. Dan ada tambahan nih, untuk Vivo V20 ini ternyata dia sudah menggunakan NFC. Jadi untuk seri V yang satu ini seenggaknya lebih update dan lebih kekinian dari seri VV yang sebelumnya. Dan di sini kita akan coba seberapa cepat sensor sidik jarinya dan sensor face unlock-nya. Karena untuk sidik jarinya dia di sini menggunakan sidik jari in display atau screen touch ID namanya oleh Vivo. Tuh. Cukup cepat untuk sensor sidik jarinya. Oke, face access-nya kita akan coba. Tuh, cukup lumayan cepat juga. Dan kali ini kita akan memberikan contoh hasil foto dan video dari Vivo V20 ini. Dan ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan Vivo V20. Untuk perekaman kamera depan dari Vivo V20, dan tanda kutip ini dalam keadaan yang cahaya bagus ya. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini.
Itulah tadi video unboxing dan kesan pertama saya dengan si Vivo V20 ini. Bagaimana ini menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Kalau saya pribadi, saya suka dengan bagian desain belakangnya. Apalagi dicetak dengan warna matte glass seperti ini, jadi gak gampang ninggalin sidik jari. Dan saya juga suka dengan tatanan kameranya yang gak biasa dan gak pasaran pastinya. Dan kalau misalnya untuk hasil kameranya, kalau untuk produknya Vivo kayaknya nggak perlu diragukan lagi sih ya. Untuk hasil foto dan videonya udah pasti cakep. Oke, dan kalau misalnya untuk spesifikasinya, ya dengan spesifikasi yang ada tadi, Snapdragon sudah 720G, ya kan, baterai ya juga yang sudah lumayan gede dan sudah memiliki skor Antutu yang lumayan banyak juga, sekitar 254.000. Kalau buat pemakaian sehari-hari sih kayaknya sudah lebih dari cukup untuk seri Vivo V20 ini. Cuman yang agak disayangkan sedikit di bagian layarnya ya. Kenapa dia masih menggunakan layar water drop screen gitu? Coba kalau misalnya menggunakan layar yang punch-hole itu pasti bakal lebih keren lagi dan lebih perfect lagi untuk desainnya. Sayangnya sih cuman di bagian situnya aja sih. Oke, sekian dulu video kita kali ini tentang Fresh Impression dengan Vivo V20 ini. Semoga videonya bermanfaat, dan buat kamu, ya kamu yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe dulu dong channel Sesuai Harga supaya nggak ketinggalan update video gadget terbaru pastinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.